Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas UAS proses bisnis dengan topik analisis proses bisnis perusahaan atau organisasi menggunakan value chain. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rifki Ramadhani F1 S1 20005, Putri Fadila Roslin F1 S1 20011, Muhammad Arafi F1 S1 20054, Deki Setra Perdana F1 S1 20062, Jessica Sandra Yulina Simatupang F1 S1 20071. Kami akan mempresentasikan hasil resum artikel kami yang berjudul Analisis Value Chain di Industri Otomotif dan Perencanaan Strategis Sistem Informasi menggunakan Analisa Value Chain pada CV Toga Nusantara. Untuk penjelasan artikel pertama akan dijelaskan oleh Saudara Raffi. Kepada Raffi dipersilahkan. Deskripsi value chain di sini adalah rantai nilai. Menurut ELC et al. Adalah gagasan dari M.A. Porter tahun 1985 tentang keunggulan bersaing atau competitive advantage, dan value chain menurut Eisner dan Ketchum dan Kuncoro merupakan rantai nilai yang dapat mengetahui kekuatan perusahaan, keuntungan, dan kesuksesan dari rantai aktivitas dalam perusahaan atau industri manufaktur. Perencanaan strategi sistem informasi menggunakan analisa chain di industri. Di sini metodologi penelitian yang menggunakan beberapa penelitian. Pertama itu inbound logistik atau aktivitas penerimaan barang atau bahan baku di gudang. Yang kedua operation atau aktivitas proses produksi. Yang ketiga outbound logistik atau aktivitas proses penyaluran produksi di gudang. Yang keempat marketing and sales, aktivitas pemasaran dan penjualan. Yang kelima service, aktivitas pelayanan. Yang keenam procurement atau aktivitas pengadaan. Yang ketujuh technological development atau aktivitas pengembangan teknologi. Yang ke-8 human resource management, aktivitas SDM. Yang ke-9 general administration atau aktivitas administrasi secara umum. Metode pengumpulan data di sini yang dilakukan adalah pengumpulan data yang dianalisis adalah data primer yang dikumpul menggunakan instrumen berupa kuesioner. Adapun metode pengisian kuesioner dilakukan menggunakan kuesioner dan dilakukan pengamatan serta wawancara secara langsung. Baiklah, terima kasih kepada Raffi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifkia. Kepada Rifkia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada metode analisa data. Analisis dilakukan dengan statistika deskriptif yang dilakukan oleh industri otomotif dan untuk memperjelas dan menganalisis hasil menggunakan grafik. Next. Selanjutnya untuk hasil pembahasan penerapan value chain. Pertama, aktivitas penerimaan barang atau bahan baku di gudang, inbound logistik sudah menerapkan otomatis, IT dan sistem just in time. Kedua, aktivitas proses produksi atau operations masih menggunakan mesin semi otomatis. Ketiga, aktivitas proses penyaluran produksi di gudang sudah proses order yang otomatis menggunakan jaringan IT melalui jalur distribusi yang sudah ada. Kemudian keempat, aktivitas pemasaran dan penjualan sudah telah memiliki saluran yang jelas yang tidak hanya membeli produk tetapi juga memasarkan produk secara konsisten dan atau melakukan promosi dan iklan dengan menggunakan multimedia. Kemudian kelima, aktivitas pelayanan sudah memiliki pusat-pusat servis dan peralatan yang mudah dijangkau atau diakses oleh konsumen. Keenam, aktivitas pengadaan sudah pembelian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang efektif dan dilakukan analisis atau seleksi serta dilakukan pemantauan terhadap kinerja pemasok. Ketujuh, aktivitas pengembangan teknologi masih melakukan peningkatan proses produksi dilakukan melalui perbaikan teknologi. Kedelapan, aktivitas manajemen SDM sudah memiliki mekanisme perekrutan dan pelatihan terhadap karyawan yang terprogram.
kontinu, serta memiliki sistem penghargaan, lingkungan kerja, dan hubungan dengan serikat kerja yang sudah baik. Kemudian terakhir, aktivitas administrasi secara umum. Aktivitas secara keseluruhan dilakukan pengawasan internal dan eksternal dengan standarisasi sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan dapat memperoleh modal kerja murah serta perusahaan memiliki budaya dan pencitraan yang baik. Dari secara keseluruhan aktivitas penerapan value chain untuk inbound logistik, outbound logistik, marketing atau sales dan service, procurement, human resource management dan general administration sudah sangat baik, namun untuk aktivitas operations dan technological development belum dilakukan secara baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kia. Selanjutnya untuk artikel kedua akan dijelaskan oleh Deki. Kepada Deki dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategis sistem informasi menggunakan analisa value chain pada CV Toga Nusantara. Next. Kajian pustaka. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengembalian atau pengambilan keputusan. Modal rantai nilai atau value chain untuk menganalisa sebuah proses bisnis pada sebuah perusahaan, kita dapat menggunakan tools value chain analysis yang diperkenalkan oleh Porter pada tahun 1985. Value chain analysis dapat menjadi alat analisa untuk melihat peranan IS atau IT dalam proses bisnis perusahaan. Dalam value chain analysis, dianalisa kembali aktivitas kunci dalam proses bisnis yang berkaitan dengan entitas lain yang berada di luar perusahaan, seperti supplier dan pelanggan, dan relasi antara entitas di dalam perusahaan itu sendiri. Porter dalam Jogianto mendefinisikan pembagian aktivitas di dalam perusahaan menjadi 9 aktivitas utama, yang kemudian beliau kelompokkan menjadi 2 aktivitas besar, yaitu 4 untuk aktivitas pendukung dan 5 untuk aktivitas utama. Teori pendukung. Yang pertama, infrastruktur perusahaan yang terdiri dari manajemen dan administrative service, yaitu manajemen akuntansi, keuangan, dan sebagainya. 2. Manajemen sumber daya manusia, yaitu human resource manajemen seperti penerimaan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan teknologi, yaitu teknologi development seperti R&D. Yang keempat, peningkatan kualitas produk dan proses, dan pengadaan barang, yaitu sedangkan yang kelima, komponen aktivitas utama menurut Porter adalah yang pertama, inbound logistik bahan mentah, yang kedua, operations, yang ketiga, outbound logistik barang jadi, yang keempat, sales and marketing, dan yang kelima, operation. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Deki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Kepada Jessica dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, analisis value chain. Analisis value chain digunakan untuk mengetahui konteks bisnis dari CV atau Toga Nusantara. Kemudian yang kedua, analisis lingkungan SI. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan daftar aplikasi yang ada, kemudian dipetakan ke dalam portofolio akhir. Selain itu, juga digunakan untuk membantu dalam menentukan aplikasi mana yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan. Tools yang digunakan dalam tahapan ini adalah menggunakan matriks McFarlane. Pengujian dan pembahasan. Analisis value chain atau proses bisnis, rangkaian aktivitas inti CV Toga. Perangkat lunak CV Toga Nusantara saat ini belum memiliki sistem informasi untuk mengelola bisnis prosesnya. Portofolio dipetakan tersebut.
Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Jessica. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan target portofolio aplikasi. Yang pertama itu adalah strategis, itu situs interaktif. Situs ini akan menjadi alat pemasaran yang cukup efektif dan dapat memudahkan para distributor dan agen untuk melihat informasi tentang company profile dari CV Toga Nusantara dan produk-produk yang dihasilkannya. Selain itu juga bisa mempermudah transaksi. Yang kedua itu key operasional, aplikasi Odo F10. Aplikasi ini akan mencatat semua kegiatan pembuatan obat herbal dari bahan baku dating sampai menjadi obat herbal yang siap dijual. Yang ketiga, high potential, customer relationship management. Sistem CRM ini akan lebih mendekatkan CV Toga Nusantara dengan distributor dan agen, sehingga loyalitas distributor dan agen akan tetap dapat dipertahankan. Yang keempat, support. Itu ada 3, yaitu otomasi kantor, penggunaan aplikasi Office untuk mendukung kinerja perusahaan. Yang kedua, sistem penggajian. Sistem ini dapat mempermudah untuk penggajian karyawan. Yang ketiga, aplikasi analisis penjualan. Sistem yang dapat membantu dalam menganalisa produk mana yang paling laris atau laku pada waktu tertentu. Sehingga CV Toga Nusantara dapat memproduksi sebuah produk dapat mengacu dari hasil analisa tersebut untuk dipasarkan ke pasar. Next. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa CV Toga Nusantara memerlukan beberapa strategi antara lain, 1. Mengkomputerisasikan proses bisnisnya mulai dari pembuatan obat herbal sampai dengan penjualannya dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Adapun sistem informasi yang dapat digunakan adalah ERP, Enterprise Resource Planning, yang berbasis open source. Yang kedua, strategi pengembangan pemasaran melalui internet dan strategi peningkatan hubungannya dengan pelanggan melalui sistem CRM. Adapun sistem atau aplikasi yang perlu dikembangkan antara lain situs interaktif dan CRM. Kesimpulan dapat ditarik dari penelitian ini adalah industri otomotif dari 9 aktivitas internal telah melakukan 7 aktivitas internal sangat baik. Namun masih ada 2 aktivitas masih dilakukan dengan aktivitas sedang, yakni operasional dan technological development. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.